Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Muhammad Fikri Al-Farabi. I'm from PBI 6A, and in here I would like to make some videos interpreting video and translating for fulfill my last exam assignment for translating and interpreting course. So these are the numerous videos. Happy watching. Drinking excess water at the end of a meal is not recommended by Ayurveda. It says Bhukta Anta Ambupaha Sthulaha, which means people who drink excess water at the end of a meal will have to bear the consequence of abnormal weight gain. Let us understand how. The first videos, the title is Don't Drink Excess Water Right After a Meal. So I will read the text with Indonesian language. Minum air berlebih di akhir makan itu sangat tidak dianjurkan. Katanya, Bukta anta ambufah stullah, yang berarti orang yang minum air berlebih di akhir makan akan menanggung akibat dari kenaikan berat badan yang tidak normal. Mari kita pahami caranya. If you have observed, after eating a meal, your body temperature raises internally, especially around your abdominal region. And that heat in your abdomen is known as digestive fire, which is responsible for digesting that food. And the water, which is cooling in nature, has the ability. Jika Anda telah mengamati setelah makan, suhu tubuh Anda meningkat secara internal, terutama di sekitar daerah perut Anda. Dan panas di perut Anda dikenal sebagai api pencernaan yang bertanggung jawab untuk mencerna makanan itu. Dan air yang bersifat mendinginkan memiliki kemampuan put off this fire, which then might lead to indigestion. And that indigested food will start to rot in your system, creating toxins and belly fat, leading to obesity. Untuk memadamkan api ini yang kemudian dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Dan makanan yang tidak tercerna itu akan mulai membusuk di sistem pencernaan Anda yang menciptakan racun dan lemak perut yang menyebabkan obesitas. In a world where dreams seem out of reach, one young athlete refused to let anything stand in his way. This young man shows a true embodiment of perseverance and resourcefulness. Despite facing a lack of training equipment, he refused to let his dreams slip through his fingers. Instead of dwelling on what he didn't have, he took matters into his own hands. He built his own training equipment, turning everyday objects into tools of progression. And these are the second videos that I would like to translate. The title is If an Athlete is Not Starving for Success Like This. Di dunia di mana mimpi tampak jauh dari jangkauan, seorang atlet muda menolak untuk membiarkan apapun menghalangi jalannya. Pemuda ini menunjukkan perwujudan sejati dari ketekunan dan sumber daya. Meskipun menghadapi kekurangan peralatan latihan, dia menolak untuk membiarkan mimpinya tergelincir dari jarinya. Alih-alih berkutat pada apa yang tidak dimilikinya, dia mengambil tindakan sendiri. Tidak membuat peralatan latihan sendiri yang mengubah objek sehari-hari menjadi alat untuk berkembangnya. Day after day, he pushed himself to the limit. Each practice, each shot, brought him one step closer to his ultimate goal. He knew that progress was made not by the resources he lacked, but by the effort he invested. His unwavering determination serves as a reminder to us all. It's not about the luxuries we have or the obstacles we face. Hari demi hari, dia mendorong dirinya sendiri hingga batasnya. Setiap latihan, setiap tembakan, membawanya selangkah lebih dekat ke tujuan utamanya. Dia tahu bahwa kemajuan yang dicapai bukan karena sumber daya yang dia miliki, tetapi karena usaha yang dia investasikan. Tekadnya yang teguh menjadi pengingat bagi kita semua. Ini bukan tentang kemewahan yang kita miliki atau rintangan yang kita hadapi, but about the burning passion within our hearts. Dreams are not limited by circumstances, they are fueled by our relentless pursuit of greatness. So, to all dreamers out there, don't let the lack of resources hold you back.
tetapi tentang semangat yang membara di dalam hati kita. Mimpi tidak dibatasi oleh keadaan, tetapi didorong oleh pengejaran kita yang tak kenal lelah akan keagungan. Jadi, untuk semua pemimpi di luar sana, jangan biarkan kurangnya sumber daya menghambat Anda. Embrace the power of innovation and determination. Build your own path and watch your dreams take flight. Because in the end, it's not about what you don't have, it's about what you do with what you've got. Rangkulah kekuatan inovasi dan tekad. Bangun jalan Anda sendiri dan saksikan impian Anda terbang karena pada akhirnya, ini bukan tentang apa yang tidak Anda miliki. Ini tentang apa yang Anda lakukan dengan apa yang Anda miliki. That's all from the second videos. Are 4 tips to fix your insulin resistance, especially if you're trying to lose weight. Tip number 1, stop snacking. So no snacking between meals. This will spike your blood glucose levels over and over again. You won't be able to lose weight if your insulin levels are high. Number 2, move after your meals. So research has shown that if you do some exercise after a meal, especially one that's higher in carbohydrates, this will help with that insulin. These are the third videos that I will translate in Indonesian language. The title is 4 Steps to Fix Insulin Resistance. Tips yang pertama, berhenti mengkonsumsi cemilan. Terlalu sering mengkonsumsi cemilan dapat menghentikan produksi level glukosa dan seiring produksi insulin meningkat, akan sulit terlebih dalam upaya menurunkan berat badan. Tips kedua, bergeraklah. Setelah makan siang, kerap kali kita duduk melanjutkan pekerjaan, atau sekedar merebahkan badan, atau menonton serial kesukaan. Kendati, dalam sebuah riset dianjurkan agar baiknya selesai makan, berolahragalah yang membakar kalori seperti berjalan atau berlari kecil. Number 3, choose lower glycemic foods. So decrease your sugar intake and your carbs, of course, especially the highly refined sugars. And number 4, limit your blue light toxicity. So if you are on your devices, make sure you're wearing your blue light blocking glasses in your environment. Research has shown that this spikes your blood glucose levels. Tips yang ketiga, makanlah makanan dengan kadar glusemik yang lebih rendah. Kurangi makanan yang manis serta tinggi karbo. Tips keempat, batasi waktu menatap layar. Cahaya biru UV yang dipancarkan oleh layar alat elektronik seperti gawai dapat menghentikan kadar insulin. Penggunaan kacamata disarankan untuk menghalau pancaran sinar biru ini. Welcome to our channel. Siapa yang tidak mengakui kesuksesan Finlandia dalam mengolah sistem pendidikan? Bahkan sistem pendidikan di negeri Nordik tersebut diakui sebagai yang terbaik di dunia. Dikembang ciptakan sejak 1970-an, siapa yang tidak bersepakat bahwa meski tidak ada sistem ranking dan pekerjaan rumah, beberapa negara, bahkan Indonesia, sempat ingin menerapkan hal serupa namun gagal. Bagaimana sistem pendidikan ini maksud dapat memperoleh sukses? Berikut ini ulasannya. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Standar umur sangat diperhatikan. Sebenarnya, aturan yang menyangkut usia sekolah anak telah diterapkan di negara kita jauh-jauh hari. Hanya saja karena beberapa pertimbangan, aturan tersebut longgar dan perlahan mulai diabaikan. Berbeda dengan Indonesia, anak-anak di Finlandia tidak diperkenankan mengisi ruang-ruang kelas tingkatan dasar sebelum berumur 7 tahun. Karena atas dasar apapun, mereka percaya bahwa pada tataran usia di bawah 7 tahun, anak-anak dianggap belum matang dan tidak optimal dalam hal menyerap pelajaran. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa sikap jenuh akan hadir dan kondisi ini dianggap tidak baik. Tidak ada ujian dan PR. Sebagaimana anak-anak Finlandia tidak dibebankan pekerjaan rumah, kalaupun ada penyelesaiannya tidak begitu sulit.
Hal unik lain yang dapat ditemui adalah nilai ujian sebagai indikator kelulusan tidak berlaku di negara tersebut. Tidak sampai mereka memasuki usia remaja. Ya, ujian di Finlandia hanya berlaku sekali, yakni ketika murid berusia 16 tahun. Tidak hanya itu, jam istirahat pun sangat diperhatikan, begitupun dengan waktu bermain. Setidaknya waktu 75 menit dihabiskan untuk beristirahat dan waktu bermain mereka pun sangat dihargai. Sebagaimana dikutip dari detik.com melalui sebuah wawancara dengan guru besar pendidikan dari Universitas Turku Finlandia, Profesor Erno Lehtinen, yang mengatakan bahwa di negara mereka sangat menghargai anak-anak yang menghabiskan banyak waktu untuk bermain daripada hanya tinggal di dalam kelas. Tidak ada sistem ranking. Kemampuan setiap anak jelas berbeda. Sebagian dari mereka akan tumbuh dengan kemampuan menyerap yang baik, namun sebagiannya lagi cenderung lambat, terutama jika berhadapan dengan pelajaran tertentu. Meski begitu, di Finlandia tidak ada istilah akselerasi maupun kelas unggulan, apalagi kelas internasional. Segala hal yang berhubungan dengan pengelompokan dan sistem ranking tidak berlaku di negara beribu kota Helsinki tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa semua murid sama, yang artinya tidak ada jurang pemisah antara murid yang unggul dengan murid yang cenderung tertinggal. Hal ini juga didukung oleh sikap yang ditunjukkan oleh tenaga pendidiknya. And these are the fourth video that I will interpret in English language. The title is The Succession of Finland Educational Systems. Finland educational systems was developed around 1970s. Many countries has implemented these systems because its effectiveness in learning process. The first, age standardized view. In Finland, children below 7 years old are not allowed to enter schools. Previously, Indonesia also has applicating this kind of rules, but now the systems is already changing because of one and another. The factors of what creating these rules, merely the children of that age 0 until 7 are giving lack of attention or focuses in their boredom. The second, no test or homework. The validation by test didn't have the functions in Finland educational system. Not until they hit the ages of teenagers, 16 years old, above. The break time or when students' plays is really get appreciation. The longer moment they are play, the more stress they release. Thus, these children having another spirits to learn more. The third, no ranking systems. Human is the most unique creatures, whereas some humans have their own framework to think the universe. Especially children, they has different kind of thinking process. Some observe fast, some is slowly in understanding. In Finland, there are no such things as ranking systems, club of smart, or any specific grouping to distinguish the brilliant and who are not. Thus, students will not feeling low or fail into something, and the level of students are all the same. Beasiswa penuh. Mahalnya biaya pendidikan seringkali menjadi penghalang anak-anak bangsa. Manakala pendidikan gratis hanya iming-iming dan beasiswa pendidikan tidak merata, maka saat itu pula hak untuk mendapatkan pengetahuan baru hanya akan dinikmati oleh sebagian orang saja. Karena itu akan sangat berbeda ketika kita menilik sistem pendidikan di Finlandia. Di negara tersebut, pemerintah menanggung biaya pendidikan 100% hingga ke perguruan tinggi. Tercatat, 93% orang Finlandia adalah lulusan sekolah tinggi, bahkan beberapa di antaranya menempuh S1 lebih dari 1 kali. Atas kepedulian tersebut, hasilnya, siswa-siswa Finlandia selalu memperoleh peringkat teratas pada tes PISA atau Program for International Student Assessment. Mengedepankan praktik dengan jam belajar yang sedikit. Sejak dulu kita bersepakat bahwa kegiatan belajar di dalam kelas harus pula diimbangi dengan aktivitas luar kelas.
Sebagaimana kita meyakini bahwa praktik akan lebih berguna daripada mempelajari teori terus-menerus. Nah, hal inilah yang membuat sistem pendidikan Finlandia terdengar menyenangkan. Kelas sains di Finlandia misalnya, dengan fasilitas yang lengkap dan hanya diisi oleh maksimal 16 siswa, membuat mereka mampu melakukan praktik dengan baik. Para siswa pun diminta untuk bergabung di sebuah klub minat dan bersosialisasi di lingkungan tempat tinggalnya. Bukan hal yang mustahil, sebab total jam sekolah rata-rata para siswa Finlandia hanya 18 jam per minggunya, di mana siswa tingkat dasar hanya menghabiskan waktu 4-5 jam per hari. Sementara untuk SMP dan SMA hanya datang ke sekolah pada jam mata pelajaran yang mereka pilih saja. Terdengar menyenangkan, bukan? Guru yang senantiasa belajar. Lahirnya anak didik yang berkualitas tentu tidak terlepas dari peran lingkungan, terutama guru. Di Finlandia, sebagai upaya jangka panjang, guru hanya menghabiskan 4 jam di kelas, sementara 2 jam dalam seminggu mereka memperoleh pendidikan pengembangan profesi. Nah, selain itu, profesi seorang guru memiliki standar yang cukup tinggi. Setidaknya seorang calon guru harus bergelar master dan semua itu mendapatkan subsidi dari pemerintah. Jadi terbukti bahwa sistem pendidikan yang baik tidak terlepas dari peran pemerintah. Menjadi guru memiliki tanggung jawab yang besar dan tidak main-main di Finlandia. Kalau di Indonesia, kalian sudah tahu kan bagaimana? Menjadi guru adalah pekerjaan prestisius. Sebagaimana telah dibahas pada poin sebelumnya, menjadi guru di Finlandia tidaklah mudah. Bahkan profesi ini sama prestisiusnya dengan pekerjaan seorang dokter maupun pengacara. Karena itu jangan heran jika 10% guru Finlandia dipilih dari 10 perguruan tinggi ternama dan yang dipilih merupakan lulusan terbaik di universitas masing-masing. Perhatian yang tidak kalah penting adalah bagaimana seorang guru digaji. Berdasarkan data tahun 2008, gaji awal rata-rata untuk guru di Finlandia adalah $29.000 AS. Dan di tahun 2010, 6.600 orang bersaing merebut 660 kursi pelatihan guru SD. And the fourth is a full scholarship. Nowadays, educational systems mostly are just business things where there are plenty of schools which are expensive. Despite the government of Finland covers the whole education bills until they graduated from high school. Moreover, many students took the double degree and got high score in program International Students Assessment or PISA. Fifth, short hour learning. In this country, practical learning dominates rather than theoretically. The students are led to join the club where they had interest in. Outside events also participates in here. It's learning hour right to their capacity, which supports the students to improve themselves. The sixth, teachers self-upgrade. The roles of teacher is inevitable in the succession of learning system. In Finland, teacher only spend for 4 hours in class and once a week. They had to follow trainings in 2 hours, which improves more their competence on disruption era. The qualification involves whereas the teacher should take the master degree and again, it's free provided by the government. 7. The honor. The teacher in Finland are prestige. The country really appreciates the existence of teacher. We cannot deny, without teacher, we are none, and when Japan loses war, they are not asking how much grand soldiers, citizens they left, but teachers they ask about. In Finland, teachers are high paid, and the government really philanthropies, and its people has respects. Fitria Anis Kurli, seorang warga negara Indonesia (WNI) yang berprofesi guru itu menceritakan kisahnya ketika mengajar di Polandia. Ia kerap membagikan aktivitas mengajarnya tersebut di media sosial Instagramnya. Dalam salah satu video unggahannya di Reels Instagram, Fitria mengaku kaget karena perbedaan pola mengajar di Polandia dengan di Indonesia.
Di Polandia, guru tidak perlu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran RPP atau memberikan ujian kepada murid-murid seperti yang biasa dilakukan di Indonesia. Yang bikin kaget saat jadi guru di Polandia, gak perlu bikin RPP, silabus, dan lainnya. Gak perlu ngasih ujian, baik ujian lisan maupun tulisan, ungkap Fitria dikutip dari Hai Bunda. Guru tidak wajib memberikan PR kepada murid. Lebih lanjut, dirinya bercerita bahwa selama mengajar di 3 sekolah Polandia, Fitria tidak diharuskan untuk memberikan pekerjaan rumah kepada murid-muridnya ataupun menulis nilai akhir di rapor. These are the 5 videos that I will translate in English language. The title is, Ternyata di Polandia tidak ada PR dan rapor. Fitria Aniskurli, an Indonesian citizen who works as a teacher, told her story when she taught in Poland. She often shares her teaching activities on her Instagram. In one of the videos uploaded to Reels Instagram, Fitria admits that she was shocked because of the different teaching patterns in Poland and Indonesia. In Poland, teachers do not need to make lesson plans or give exam to students as is usually done in Indonesia. What surprised me when I became a teacher in Poland was that I didn't need to make lesson plans, syllabus, and so on. There is no need to give exams, both oral and written exams, said Fitria, as quoted from Hai Bunda. Teachers are not required to give homework to students. Furthermore, she said that while teaching in pre-Polish school, Fitria was not required to give homework to her student or to write down the final grades on report cards. Gak ngasih PR ke anak-anak, gak perlu memberikan hukuman dalam bentuk apapun, hanya berdiskusi. Gak perlu nulis nilai atau penilaian di rapor, hanya feedback untuk orang tua, tambahnya. Kurikulum di Polandia berfokus untuk mengenal pribadi anak. Fitria menjelaskan bahwa kurikulum di sekolah tempatnya mengajar lebih berfokus pada mengenal pribadi anak-anak sehingga anak mendapatkan proses pembelajaran yang maksimal. Di Indonesia, kurikulum yang digunakan saat ini adalah kurikulum merdeka. Kurikulum tersebut dikembangkan lebih fleksibel dan berfokus pada materi esensial pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Lain halnya dengan pendidikan di Polandia, menurut Fitria pendidikan di sana berfokus untuk mengenal pribadi para pelajar. Bahkan, para guru juga akan membantu siswa mendapatkan proses belajar yang maksimal. Fokus untuk mengenal pribadi anak dan membangun mereka mendapat proses belajar yang maksimal, jelas Fitria. Don't give homework to the kids. No need to give punishment in any form. Just discussing. There is no need to write grades or rating on report cards. Just feedback for parents, she added. The curriculum in Poland focuses on getting to know the child's personality. Fitria explained that the curriculum at the school where she teaches is more focused on getting to know the children personally, so that children get the maximum learning process. In Indonesia, the current curriculum is the Merdeka curriculum. The curriculum was developed to be more flexible and focus on essential materials for character development and student competence. Unlike the case with education in Poland, according to Fitria, education there focuses on getting to know the students personally. In fact, the teachers will also help students get the maximum learning process. Focus on getting to know the child personally and building them to get the maximum learning process. Explained by Fitria. Hidup sederhana. Apakah ini terdengar membosankan atau sangat menarik bagi Anda? Banyak filsuf yang berpendapat hidup sederhana lebih terasa penuh dan berarti dibandingkan hidup dalam kemewahan. Dengan mengkonsumsi lebih sedikit, kita jadi hemat uang, energi, dan waktu. Sesuatu yang sangat berharga dalam hidup. Psikolog Amy Morin menghabiskan 2 tahun hidupnya tinggal di perahu layar. Latihan ini menuntutnya untuk memikirkan apa yang sebetulnya ia butuhkan untuk bahagia dalam hidup. These are the last videos, the 6 videos that I will translate in English language. The title is Menyederhanakan Hidup. Simple life. Does this sound boring or very interesting to you?
Many philosophers argue that a simple life is more fulfilling and meaningful than living in luxury. By consuming less, we save space, energy, and time, something very valuable in life. Psychologist Amy Morin spent 2 years of her life living on a sailboat. This exercise requires her to think about what she really needs to be happy in life. Menurut Morin, dalam hidup kita butuh ruang, baik itu ruang fisik, ruang mental, maupun di kalender. Ia menyadari punya sedikit barang, berarti lebih sedikit yang harus diurus. Sehingga lebih banyak waktu untuk hal-hal yang penting dalam hidup. Lebih banyak waktu untuk orang yang dia cintai, hal yang ia hargai, dan peluang yang ingin ia ambil. Pengalaman Morin tentu bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Karena dengan menyederhanakan hidup, Anda selain jadi punya lebih banyak waktu, juga punya lebih banyak ruang dan energi. Semakin banyak ruang yang Anda punya, semakin bebas Anda menikmati hal-hal dalam hidup Anda. Berikut tips menyederhanakan hidup ala psikolog Amy Morin. According to Morin, in life we need space, be it physical space, mental space, or on the calendar. She realized that having less stuff means less to take care of and so more time for the things that matter in life. More time for the people she loves, the things she values, and the opportunities she wants to take. Maureen's experience can certainly be an inspiration to you because by simplifying your life, you not only have more time, you also have more money and energy. The more space you have, the freer you are to enjoy the things in your life. And here are the tips on simplifying life from psychologist Amy Morin. 1. Rapikan rumah Anda. Lingkungan Anda mempengaruhi perasaan Anda secara fisik dan psikologis. Ruang yang bersih dan teratur berpengaruh positif pada kondisi mental Anda, memudahkan Anda untuk merasa lebih energik dan produktif. Anda juga bisa coba menyumbangkan barang yang tidak Anda butuhkan. Ringan rasanya ketika punya sedikit barang yang harus diurus. 2. Singkirkan kebiasaan mental yang buruk. Contoh kebiasaan mental buruk, memikirkan masa lalu, menyesali terus-menerus. Nah, bersihkan kekacauan mental dan tidak perlu melibatkan diri dalam obrolan yang tidak perlu. Ganti dengan kebiasaan berpikir yang lebih sehat seperti rasa syukur, welas asih, dan self-talk atau diskusi dengan diri sendiri secara realistis. 3. Singkirkan orang-orang beracun dalam hidup Anda. Menetapkan batasan yang sehat itu penting. Belajar untuk mengatakan tidak dengan ramah namun asertif. Pilih-pilih orang di sekitar Anda. Jaga hubungan dengan mereka yang membuat Anda maju dan selamat tinggal kepada mereka yang membuat Anda mundur. Ini memberi ruang bagi mereka yang benar-benar berarti dalam hidup Anda. The first one, tidy up your house. Your environment affects how you feel physically and psychologically. A clean and organized space has a positive effect on your mental state. Make it easier for you to feel more energetic and productive. You can also try donating items you don't need. It's like when you have a few things to take care of. The second one, get rid of bad mental habits. Examples of bad mental habits: thinking about the past, regretting constantly, clear mental clutter, and no need to involve yourself in unnecessary chatter. Replace them with healthier thinking habits such as gratitude, compassion, and self-talk, or realistic discussion with yourself. The third one, get rid of toxic people in your life. Setting healthy boundaries is important. Learn to say no in a friendly but assertive way. Be picky about the people around you. Keep in touch with those who move you forward and goodbye to those who hold you back. It makes room for those who really matter in your life. 4. Atur uang Anda dengan bijak. Buat anggaran dan tetapkan tujuan pengeluaran yang jelas. Anda jadi nggak mudah terjebak perilaku belanja impulsif yang ujungnya hanya memenuhi rumah dengan barang yang sebetulnya tidak Anda perlukan. 5. Ambil kendali atas waktu Anda. Karena waktu adalah sumber daya yang berharga.
Tanpa sadar, waktu kita sering habis dengan hal yang tidak penting. Friedrich Nietzsche mengatakan, manusia masuk 2 kategori, budak atau manusia bebas. Siapapun yang tidak punya 2/3 harinya untuk dirinya sendiri adalah budak. Siapapun ia, apakah itu negarawan, pelaku bisnis, atau sarjana. Fourth one, manage your money wisely. Create a budget and set clear spending goals. It's so easy for you to get caught up in impulse buying behavior that in the end only fills the house with things you don't really need. The fifth one, take control of your time because time is valuable research. Unknowingly, our time is often spent on things that are not important. Friedrich Nietzsche said, humans fall into 2 categories, slaves or freemen. Anyone who does not have 2/3 of his day for himself is a slave, whoever he is, whether he is a statesman, business person, or scholar. Bagaimana kita menjalankan hidup itu memang pilihan masing-masing. Tapi apa kata Nietzsche ini ada benarnya? Ingatkan diri, belum tentu ada esok hari. Ini bisa membantu kita untuk lebih disiplin menjadwalkan waktu untuk hal-hal yang penting dan menikmati momen hidup. Bermain dengan anak, ngobrol dengan pasangan atau teman, atau menikmati matahari terbenam. Filsuf Alain de Botton bilang, tentu menyenangkan ketika jadi seseorang yang luar biasa bermandikan kemewahan dan ketenaran. Namun pada akhirnya, pencapaian seseorang terbesar mungkin adalah menjadi orang yang waras dan bajik demi hidup yang lebih panjang dan damai. Memang betul, ada kebahagiaan dalam kesederhanaan. Saya percaya itu. Bagaimana dengan Anda? We live our lives is indeed our own choice, but what Nietzsche said is true. Remind yourself there may not be a tomorrow. This can help us to be more disciplined in scheduling time for important things and enjoying life's moment. Play with your kids, chat with your partner or friends, or enjoy the sunset. The natural philosopher said, it is certainly nice to be someone extraordinary, bathed in luxury and fame, but in the end, one's greatest achievement may be to become a sane and virtuous person for a longer and peaceful life. It is true that there is happiness in simplicity. I believe that. How about you? So, that's all from the numerous videos that I translate in Indonesian and English. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.